Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan tis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari artis Nikita Mirzani buat laporan ke Mabes Polri. Aktris Nikita Mirzani melaporkan polisi yang mengepung rumahnya beberapa waktu lalu ke Divisi Propam Mabes Polri. Ia mengaku punya dasar untuk melaporkan polisi yang mengepung rumahnya tersebut. Kekasih John Hopkins itu menuturkan bahwa dirinya tak mungkin melaporkan polisi ke Divisi Propam Mabes Polri jika tak memiliki dasar yang kuat. Lebih lanjut, Nikita Mirzani sudah melaporkan instansi polisi ke Divisi Propam Mabes Polri pada 20 Juni 2022 lalu. Laporan itu menyusul rumahnya yang disatroni penyidik Polresta Serang Kota pada 15 Juni sejak dini hari. Nikita merasa kedatangan polisi ke rumahnya tak sesuai peraturan yang berlaku. Menurutnya, belum pernah ada seseorang yang dilaporkan atas dugaan Undang-Undang ITE didatangi polisi sampai seperti itu. Tindakan Nikita tersebut menuai berbagai respon. Ada yang menyebut dirinya nekat telah melaporkan polisi, dan untuk diketahui, Nikita Mirzani dilaporkan oleh seseorang bernama Dito Mahendra ke Polresta Serang dengan tuduhan pelanggaran Undang-Undang ITE dan pencemaran nama baik. Karena laporan Dito, Nikita Mirzani dikirimi surat panggilan sebanyak 12 kali. Namun tak sekalipun ia memenuhi panggilan tersebut. Karena alasan itulah, polisi kemudian menyatroni kediamannya pada pukul 3 dini hari dan menunggunya. Berikut wawancara dengan Nikita Mirzani dan kuasa hukumnya. Jadi Niki minta perlindungan hukum dan keadilan. Adanya dugaan kriminalisasi dan ketidakprofesionalan. Jadi intinya seperti itu, materinya seperti apa, ada sekitar 9 halaman tadi kita sampaikan, berikut lampiran-lampirannya. Jadi terkait dengan permasalahan ini kami sudah ajukan, siapa yang kita laporkan itu menjadi urusannya pihak propam. Jadi kita tidak akan sampaikan ke rekan-rekan karena itu biar menjadi proses penyelidikan atau mungkin yang ditindaklanjuti oleh institusi dari propam itu. Dari divisi propam nanti pasti akan menindaklanjuti pengaduan. Yang jelas Niki meminta keadilan. Niki mengajukan permohonan perlindungan hukum ke Kadif Propam seperti itu. Jadi kalau apa yang menjadi permasalahan sebetulnya berawal dari postingan Niki. Ada postingan Niki di salah satu Instagramnya, ada kalimat, saya tidak akan buka semua supaya tidak menimbulkan masalah baru. Yang jelas ada kalimat ini terhadap foto seseorang. Abang Propam jangan mau percaya omongan yang menipu enggak. Omongan yang ngomong banyak juga menipu atau PHP kepada para senior. Ini adalah himbauan Nikita Mirzani kepada Propam. Tapi justru yang melaporkan dan tersinggung, merasa itu fitnah dan mencemarkan nama baik adalah bukan anggota Propam yang lapor. Ada seseorang yang berinisial MD yang melaporkan di Polresta Serang Kota. Seperti itulah. Jadi ada foto, memang ada foto seseorang, tapi saya tidak akan buka fotonya. Yang jelas ini jadi permasalahan, salah satu permasalahan. Yang jelas bahwa ini adalah himbauan Niki yang diposting di Instagram Story. Yang kedua, ada beberapa postingan-postingan dari media sosial, yakni dari teman-teman media online. Itu ada berita tentang kejadian penganiayaan atau pemukulan terhadap security dan sebagainya. Itu sama Niki diambil, diposting ke Instagram Story-nya, dan itu dijadikan dasar menjadi sebuah permasalahan. Dan seperti itulah, sehingga timbul permasalahan pada tanggal 15 tiba-tiba datang di rumahnya Niki. Jam 3 pagi. Ya itulah kita laporkan semua permasalahannya dan Niki minta keadilan. Bagaimana ceritanya? Apakah memang Niki itu pernah diproses seperti apa, biar dia jelasin secara berurutan supaya jelas ya. Bagaimana nih ceritanya awalnya nih? Coba nih. Kan ceritanya awalnya itu laporan itu tanggal 16 Mei. Tanggal 16 Mei, tanggal 27 Mei ada surat panggilan untuk tanggal 31 tapi klarifikasi.
Terus tanggal 31 Mei datang lagi surat buat datang ke Polres Banten tanggal 3 Juni untuk klarifikasi. Tiba-tiba tanggal 4 Juni ini udah SPDP. Padahal kan kalau menurut Bapak Kapolri itu kan ada restorasi justice. Kita harus diketemukan oleh sang pelapor, ya kan? Tapi ini enggak. Tiba-tiba tanggal 6 Juni dikirim lagi surat panggilan, tanggal 9 Juni itu surat panggilan pertama. Terus di tanggal 10 Juni ada lagi surat panggilan untuk datang tanggal 13 Juni sebagai saksi. Cuma tanggal 16 ada tersebar surat ke teman-teman wartawan dan ke musuh saya yang sudah diposting duluan. Itu tanggal 13 Juni katanya sebagai TSK alias tersangka gitu kan. Nah, padahal kan proses ini saya tuh belum datang sama sekali gitu. Karena biasanya kalau kita tidak datang pertama itu akan ada pemanggilan lagi gitu kan, akan ada pemanggilan lagi. Ini enggak, ini langsung kayaknya tuh semua serba cepet gitu. Di sini tuh serba cepet, kayak ekspres banget gitu. Padahal saya punya kasus juga, saya ngelaporin Baby Z itu di Tangerang Selatan, di Polres Tangerang Selatan. Sudah hampir mau 1 tahun. Orangnya nggak datang, baru datang sekali aja, nggak tahu kasusnya udah. Berita selanjutnya datang dari penyanyi dangdut Dewi Persik buka suara terkait gugatan cerai dari suaminya. Rumah tangga Dewi Persik dikabarkan sedang berada di ujung tanduk. Sang suami Angga Wijaya dikabarkan telah melayangkan gugatan cerainya dengan Dewi Persik ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dewi Persik sendiri telah membenarkan bahwa sang suami telah menggugat cerai dirinya saat membawakan acara live program TV pada Rabu 22 Juni 2022. Saat ditemui Grid.id secara langsung di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Rabu 22 Juni 2022, Dewi Persik tampak tertawa santai dan enggan buka suara perihal perceraiannya. Namun Dewi Persik mengungkapkan bahwa dirinya tengah mendapatkan cobaan hidup. Lebih lanjut, Dewi Persik meminta doa terbaik untuk kehidupannya ke depannya. Seperti yang diketahui, Dewi Persik menikah dengan Angga Wijaya pada 10 September 2017 silam. Terhitung setelah 5 tahun, Dewi Persik menjalani rumah tangga dengan Angga Wijaya. Berikut wawancara dengan Dewi Persik. Makasih sayang. Terima kasih ya. Mami makasih ya. Makasih sayang. Maaf ya. Ya, Mas. Ya, makasih. Ayo. Masalahnya, ya teman-teman udah lihat sendiri lah. Aku nggak ngerti. Kan aku yang digugat. Coba tanya sendiri. Mungkin ada upaya komunikasi ke Mami ke AA sendiri gimana? Nggak ada. Harus aku jawab. Aku harus jawab. Berarti memang sebelumnya nggak ada permasalahan gitu ya, Mami? Apakah aku harus jawab? Mungkin terakhir komunikasi sama AA. Iya, Kapan sih, Mami? Kan ini digugatnya tanggal 20. Apakah aku harus jawab? Lupa gua. Tapi masih serumah gitu atau gimana? Thank you. Aku harus jawab. Terima kasih. Makasih sayang. Terima kasih ya. Mami makasih ya. Makasih sayang. Maaf ya. Sehat ya, Mam. Ya, makasih. Sehat, Mam. Ini banyak apa? Dapat gitu-gitu tuh. Ngomongnya banyak pada Mami. Berita selanjutnya datang dari Ustadz Yusuf Mansur jalani sidang kasus tabung tanah. Sidang putusan perdata kasus program tabung tanah yang menyeret nama Ustadz Yusuf Mansur akan digelar di Pengadilan Negeri Tangerang, Kota Tangerang pada hari ini, Rabu 22 Juni 2022. Hal itu disampaikan langsung oleh Yusuf Mansur selaku tergugat dalam keterangannya pada Selasa 21 Juni 2022 lalu. Dari pantauan Grid.id di Pengadilan Negeri Tangerang, sidang dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sebagai informasi, gugatan perkara yang terdaftar diajukan oleh Sri Sukarsi dan Marsiti terhadap Yusuf Mansur. Penggugat meminta hakim menyatakan Yusuf Mansur melakukan perbuatan hukum, yakni berupa pengumpulan dana yang tidak sah. Adapun pengumpulan dana tersebut melalui proyek program tabung tanah. Yusuf Mansur digugat untuk membayar ganti rugi dengan total senilai Rp337.960.000. Di samping itu, penggugat juga meminta PPATK
membuka aliran dana para penggugat pada kasusnya. Penggugat juga meminta hakim untuk menghukum Ustadz Yusuf Mansur membayar uang paksa atau doengsom sebesar 5 juta rupiah per hari kepada para penggugat. Berikut wawancara dengan pihak terkait. Prodium Litis Konsorsium, di mana seharusnya seperti sudah sering saya sampaikan dalam wawancara sebelumnya, ada pihak lain yang harus digugat. Pihak lain yang harus digugat, yang jika tidak digugat itu akan menyebabkan gugatan para penggugat menjadi cacat hukum. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya, saya rasa teman-teman sudah cukup jelas melihat dan mendengar tadi putusan hakim yang sangat jelas dan diucapkan dengan sangat keras juga dapat kita dengarkan sama-sama dengan baik. Ada lagi? Artinya yang harus digugat merah putih ya Bang? Ya, artinya hakim memutuskan, pendapat hakim adalah, pertimbangan hakim adalah koperasi merah putih yang selalu disebut oleh penggugat dalam gugatannya itu tidak pernah kemudian dilibatkan dalam gugatan itu sendiri. Sedangkan seperti tadi hakim telah menyampaikan dalam pertimbangannya menyangkut isi rangkaian isi uraian gugatan dari penggugat itu dari poin-poinnya selalu menyebutkan koperasi jasa merah putih, tapi pada kenyataannya tidak dilibatkan sebagai pihak. Ada beberapa transfer atau beberapa transaksi keuangan yang langsung masuk ke koperasi jasa merah putih, dan itu artinya sama dengan yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa Ustadz Yusuf Mansur sebagai pribadi itu berbeda, adalah memiliki legal standing yang berbeda dengan koperasi. Berita selanjutnya datang dari artis Audy Item jadi saksi kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan suaminya yakni Iko Uwais. Penyanyi Audy Item sambangi Polres Metro Bekasi di kawasan Samerkon, Medan Satria, Kota Bekasi pada Selasa 21 Juni 2022 siang. Kehadiran Audy Item ini dalam rangka memenuhi panggilan polisi untuk pemeriksaan terkait kasus dugaan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh suaminya Iko Uwais. Sekitar pukul 13:15 waktu Indonesia Barat, Audy Item mendatangi Polres Metro Bekasi dengan sebuah mobil berwarna hitam. Penyanyi berusia 39 tahun itu terlihat santai mengenakan kemeja berwarna coklat dan celana jeans. Audy menyapa para wartawan yang telah menunggu namun menolak untuk berbicara panjang lebar. Pelantun menangis malam itu langsung berjalan masuk ke ruang pemeriksaan sambil meminta didoakan agar pemeriksaannya berjalan dengan lancar. Diketahui bahwa Audy Item merupakan saksi ke-6 yang dihadirkan terkait kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Iko Uwais. Sebelumnya Iko Uwais dilaporkan oleh seseorang bernama Rudy yang berprofesi sebagai desainer interior. Rudy mengaku telah dianiaya Iko Uwais hingga mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya. Berikut keterangan dari Audy Item dan kuasa hukumnya. Yang saksi-saksi lainnya dan dilakukan mekanisme gelar perkara. Apakah peristiwa ini termasuk peristiwa tindak pidana atau tidak? Mungkin dari saya. Untuk Mbak Audy sendiri kita ada 14 pertanyaan. Kita tanyakan kepada yang bersangkutan. Sama dengan Polres berarti? Iya, terkait peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor. Berarti saat kejadian Mbak Audy ada di lokasi, Pak? Ada, menurut dari saudara Iko Uwais, Mbak Audy ada. Sudah bisa menyimpulkan belum Bang dari beberapa saksi yang diperiksa? Itu kita sampaikan tadi, akan saya analisa seluruh keterangan dari saksi itu. Kalau memang sudah bisa disimpulkan, kita akan lakukan gelar perkara. Pak, Mbak Audy saksi terakhir, apakah nanti ada saksi lain? Untuk saat ini masih Mbak Audy hanya satu orang, jadi bukan saksi terakhir. Kalau memang berkembang, kita akan panggil saksi lainnya. Berapa saksi berarti total? Total 6.
selain bukti visum yang diamankan, apalagi sih Bang yang di TKP Bang? Untuk di TKP kita sudah mengamankan ya, handphone dari pelapor juga kita amankan. CCTV udah bisa Bang? Nggak ada CCTV di sana. Jadi gimana jalan pemeriksaan tadi? Bagaimana hari ini berjalan? Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum. Saya di sini diminta untuk memberikan keterangan. Ya alhamdulillah saya baru bisa hari ini. Kemarin mungkin teman-teman bingung, kemarin harusnya hari Senin ya, tapi ternyata hari ini saya bisanya karena memang saya kemarin udah kasih tahu bahwa saya ada urusan, kemarin baru bisa hari ini. Terima kasih juga untuk dari Bapak Kasat di Polres Bekasi dan teman-teman juga terima kasih atas atensinya. Saya di sini hanya diminta untuk keterangan. Jadi seberapa dekat sih dengan sanitarium itu Mbak, kenal sebagai tetangga itu Mbak? Tangga depan rumah saya. Sudah sering Mbak menggunakan jasanya Mbak? Baru kali ini aja. Bodi katanya disebut nyimpen makhluk seperti itu Bodi. Ya memang ada. Berita selanjutnya datang dari pasangan artis Iris Bella dan Amar Zoni adu akting dalam film terbaru. Pasangan artis Amar Zoni dan Iris Bella kembali beradu akting setelah lama vakum dari dunia entertainment. Keduanya kembali beradu akting di film Madu Murni. Mengangkat isu terkait poligami, menurut Iris Bella, film ini sangat menantang. Selain itu, Amar Zoni berpendapat bahwa film Madu Murni ini banyak pelajaran yang bisa diambil khususnya untuk laki-laki agar tidak melakukan poligami. Di sisi lain, Aulia Sarah yang berperan sebagai istri kedua dari Amar Zoni mengaku film ini sangat bagus. Meskipun di awal ia sedikit kesulitan beradu akting dengan Amar Zoni lantaran selalu ada Iris Bella di sampingnya. Iris Bella berharap dari film ini pesan yang diangkat bisa sampai ke para penonton. Rumah produksi film Star Vision kembali memproduksi film bergenre komedi keluarga hasil karya dari Monty Tiwa dari skenario Musfar Yasin yang berjudul Madu Murni. Film Madu Murni ini bercerita tentang kehidupan keluarga yang melakukan poligami. Film yang diperankan oleh Amar Zoni dan Tata Ginting, Iris Bella, Aulia Sarah, dan lainnya ini akan tayang serentak di bioskop seluruh Indonesia pada 30 Juni 2022 mendatang. Berikut wawancara dengan Iris Bella dan para pemainnya. Bersama Iris. Ini adalah film pertama saya dengan Iris Bella gitu kan, sebagai istri saya juga di sini. Terus juga sudah cukup lama ya saya tidak bermain di film. Ini ada film kedua saya setelah film Retak Gading waktu itu. Dan jadi di film dan itu aja sih, rasa kebanggaan tersendiri bisa berhadir di sini nih, duduk bersama orang-orang yang sangat luar biasa sekali di dalam industri film. Mbak Aulia Sarah sendiri ini gimana nih jadi pelakor di sini? Tunggu, ini bukan pelakor ya, Oh, bukan. aku jadi madunya murni. Rasanya bahagia sekali ya berkesempatan untuk memerankan menjadi istri kedua, karena cuma di sini satu-satunya kesempatan aku bisa memainkan peran jadi istri kedua. Kapan lagi ya kan, kalau kenyataan jangan sampai ya kita amin. Aku happy banget akhirnya ini bisa tayang karena kita ngejalanin prosesnya juga kan di masa pandemi gitu. Terus juga sempat tertunda beberapa kali gitu, dan akhirnya bisa rilis juga. Aku sangat bahagia sekali gitu. Dan tadi nonton bareng-bareng sama kalian, happy banget, kayak di studio tuh sorak-sorainya, ketawanya, maksudnya aku ngerasa banget kayak vibes-nya tuh semua bahagia. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus ikuti YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.